Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi Jupini dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mereview 3 judul jurnal tentang ancaman dan kasus kejahatan di elektronik. Maraknya terjadi di media sosial karena semua sudah terdigitalisasi. Langsung saja, jurnal yang pertama yang berjudul Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara atau Cybercrime dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Indonesia, termasuk jurnal hukum yang saya bacakan ini, termasuk pada volume 5 nomor 1 halaman 211 sampai 39 pada tahun 2019 yang ditulis oleh Fairuz Ramdatul Mutia dan Ridwan Arifin. Review saya sendiri Muhammad Saidi Jupini pada tanggal 20 November 2021. Dan latar belakangnya, Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini tertera jelas pada pasal 1 ayat 3 yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1445 yang disingkat jadi UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa yang kita sebut dengan KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu nilai hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum. Seperti yang kita temui sekarang ini, banyaknya pencemaran nama baik di media sosial. Nah, kasus pencemaran nama baik di media sosial ini sering kita sebut dengan kejahatan di dunia maya atau istilah kerennya cybercrime. Terus apa sih tujuan penelitian ini? Yang pertama, agar dapat menciptakan kesatuan dalam sistem pembidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi. Terus apa saja yang menjadi subjek penelitian? Yang pastinya seluruh pengguna media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana penulis hanya mengkaji aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Terus hasilnya, cybercrime atau kejahatan tradisional merupakan misalnya penipuan, pencurian, pornografi anak, dan lain-lain. Menanggapi ancaman cybercrime, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi metode MLA dan mengembangkan kemampuan pemolisian transnasional. Cybercrime atau kejahatan pada dunia maya adalah suatu aktivitas kejahatan yang menjadikan jaring komputer atau komputer sebagai alat dan dijadikan sasaran untuk tempat terjadinya kejahatan tersebut. Bisa disebut juga dengan kejahatan dunia maya. Zaman sekarang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, barulah lahir peraturan hukum yang baru, yaitu hukum telematika dan dikenal dengan hukum cyber. Terus kesimpulannya, pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada KUHP pasal 310 sampai 321 dan juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2018. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya dan biasanya berupa fitnah terhadap orang tersebut yang namanya dicemarkan. Jika seseorang sudah difitnah atau dicemarkan,
sekarang sudah ada di delik aduannya karena hanya bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika seorang yang merasanya namanya dicemarkan dapat melaporkan kepada yang berwenang. Selanjutnya untuk jurnal kedua berjudul Ancaman Cyber Pornografi Terhadap Anak-anak yang termasuk jurnal Moral Kemasyarakatan. Volumenya dan halaman volume 1 nomor 2 halaman 17 sampai 121 pada tahun 2016 yang ditulis oleh ATEM, yang direview oleh saya sendiri Muhammad Saidi Yupini pada tanggal 21 November 2021. Latar belakangnya, ancaman negara keabad 21 tidak hanya dinominasi oleh kekuatan militer suatu negara, namun kekuatan non-state actor sangat menentukan. Ancaman di era globalisasi tidak hanya ditujukan untuk menyerang instansi pemerintah atau militer, melainkan dapat mengancam seluruh aspek kehidupan pada masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya. Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Ancaman Cyber Pornografi Terhadap Anak-anak yang termasuk pada jurnal Moral Kemasyarakatan. Volume dan halamannya volume 1 nomor 2 halaman 107 sampai 121 yang dibuat pada tahun 2016 oleh ATEM. Reviewernya saya sendiri Muhammad Saidi Yupini. Saya review pada tanggal 21 November 2021. Latar belakang, ancaman negara keabad 21 tidak hanya dinominasi oleh kekuatan militer, namun kekuatan non-state actor sangat menentukan. Ancaman di era globalisasi tidak hanya ditujukan untuk menyerang instansi pemerintah atau militer, melainkan dapat mengancam seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya, dan keamanan suatu negara. Beberapa ancaman keamanan dan bertahan nasional dilakukan oleh non-state actor seperti teroris, insurgensi, cybercrime, human traffic, pembajakan di laut, jaringan narkotika, bahkan termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam konflik asynchronous warfare dilakukan oleh non-state actor sebagai pihak lemah melawan pemerintah. Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses konten-konten porno yang tersedia luas di ruang cyber tersebut. Data survei menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 38.808.873 dan pengguna mobile phone berjumlah 289.963.665 dari jumlah populasi penduduk 251.160.124 jiwa. Hal ini semakin membuka peluang ancaman pornografi menyerang lebih mudah. Terus tujuan penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana ancaman kejahatan berbasis pornografi di ruang cyber, khususnya masyarakat anak-anak. Selanjutnya, apa sih subjek penelitian yang ada di jurnal ini? Pastinya masyarakat mengguna luas komputer dan teknologi informasi, khususnya pada anak-anak. Terus metode apa sih yang digunakan untuk penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan studi kepustakaan. Hasilnya tidak dipungkiri bahwa semakin banyaknya perangkat pintar yang beredar di Indonesia dan berbagai jenis tipe semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. Sebagian orang-orang bahkan memiliki lebih dari satu smartphone ataupun perangkat dapat mengakses. Hal ini menjadi pemicu bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kejahatan berbasis ruang maya. Cybercrime sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media berbasis internet. Saat ini internet dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengintegrasikan berbagai fitur maupun aplikasi demi kepentingan usaha ataupun jasa seperti perbankan, marketing, aplikasi startup, aplikasi sosial media, dan beragam situs yang dapat diakses dengan mudah. Kejahatan pornografi terhadap anak-anak yang dilakukan melalui internet juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak. Nah, kesimpulannya,
perkembangan teknologi dan informasi memang bukan hal yang dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan zaman, masifnya penggunaan teknologi internet di Indonesia membawa angin segar bagi kemajuan teknologi bangsa, akan tetapi di sisi lain menjadi bumerang sendiri yang dapat mengancam dan menghancurkan generasi emas di Indonesia. Hal ini yang perlu menjadi titik tinjauan bagi semua pihak untuk cerdas mengontrol pengguna teknologi informasi, terutama internet dan media sosial. Secara umum dapat dilihat bahwa anak-anak di Indonesia masih sangat rentan menjadi objek pornografi dan menjadi sasaran eksploitasi seksual di ruang cyber, yang mana kasus-kasus kejahatan seksual di ruang cyber masih kerap terjadi. Kondisi keamanan, hukum, serta aparat dan penegak hukum masih belum sepenuhnya menjamin keamanan bagi anak-anak, serta konten maupun informasi yang tersaji dalam ruang cyber belum sepenuhnya dapat dikontrol. Hal ini berarti usaha preventif masalah kejahatan pornografi anak dalam ruang cyber masih belum berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada jurnal yang terakhir yang berjudul Cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk pada jurnal kriminal volumenya dan halaman volume 1 nomor 2 yang dibuat pada tahun 2020, ditulis oleh Adi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Habib Nawawi, yang direview oleh saya sendiri, Muhammad Saidi Yupini, pada tanggal 21 November 2021. Latar belakangnya, peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Satu hal yang menarik adalah bahwa proses globalisasi telah dimulai ketika terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga tadi sadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Dalam ruang lingkup keamanan komputer, phishing adalah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan. Phishing ini juga biasa ditujukan kepada pengguna online banking karena menggunakan isian data pengguna dan kata-kata sandi, dan tidak menutup kemungkinan untuk ditujukan ke pengguna online lainnya. Phishing ini juga biasanya dilakukan melalui media-media sosial yang terhubung ke jaringan internet seperti melalui email, SMS, maupun website. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengedukasi bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Subjeknya masyarakat pengguna luas, pengguna komputer dan teknologi informasi, khususnya dalam yang sering menggunakan media banking secara elektronik. Terus metode apa sih yang digunakan untuk penelitian ini? Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya. Terus hasilnya apa aja sih dari penelitian ini? Yang pertama, pengguna hukum terhadap cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dikenakan pasal 35, pasal 51 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1, pasal 45A ayat 1. Dan yang kedua, kebijakan hukum terhadap cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang tentang ITE dengan merumuskan konsep phishing dan merubah pasal 35. Kesimpulannya, peraturan hukum terhadap cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena dalam pasal 35 pasal 351 ayat 1 tidak
memuat unsur kebohongan yang merugikan orang lain. Dan pasal 28 ayat 1, pasal 45A ayat 1 tidak memuat unsur manipulasi penciptaan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Maksudnya tidak memuat unsur seseorang membuat situs yang seolah-olah mirip situs dengan aslinya. Karena phishing itu sendiri pembuatan satu kesatuan antara membuat situs yang seolah-olah mirip dengan situs aslinya, tetapi situs tersebut palsu, dan juga melakukan tindakan kebohongan untuk mengarahkan orang lain mengakses ke situs palsu tersebut untuk memasukkan informasi pribadi dan kemudian diketahui oleh pelaku phishing. Mungkin sekian dari review saya. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.